Karena di Tulang Bawang itu juga banyak ya lahan-lahan gambut ya yang bisa kita berdayakan ya. Iya. Kita bisa manfaatkan gitu ya untuk menjadi lahan pertanian. Karena keberhasilan ini tidak hanya sebatas keberhasilan bagi para petani sendiri, tapi keberhasilan juga dari seluruh komponen ya, baik itu perusahaan maupun mitra-mitra yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun. Ya pun. Pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program kami Lampung Memilih. Kali ini kami berada di salah satu hotel yang recommended sekali di Kota Bandar Lampung, tepatnya di Hotel Emersia. Ya, yang beralamat di Jalan Walter Mongensi di Bandar Lampung. Nah, bersama saya biasanya kita podcast ini di Kabupaten Tulang Bawang, tapi kebetulan karena kita sedang ada keperluan di Bandar Lampung, ya sekalian aja kita podcast di sini bersama Bapak Haji Dharma Wijaya. Assalamualaikum, Dadang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Dang ya? Ya pun. Alhamdulillah sehat. Iya, pemirsa, bersama bakal calon Bupati Kabupaten Tulang Bawang, kita akan berbincang kali ini bagaimana tentang bagaimana supaya Kabupaten Tulang Bawang bisa menjadi lumbung pangan nasional, begitu. Tapi sebelumnya, karena beliau ini kelahiran dari Kabupaten Tulang Bawang, saya mau nanya dulu nih, Dang. Siap. Dulu waktu Dadang masih sekolah, ya masih kecil, itu mata pencaharian di Kabupaten Tulang Bawang itu banyak petani nggak sih, Dang? Ya, jadi mayoritas petani dan nelayan. Oh, petani dan nelayan. Ya. Nelayan itu di Sungai Tulang Bawang ya? Sungai. Oke. Ya. Jadi terus subur makmur nggak pada saat itu? Oh ya, tentu sekali. Jadi berkaitan kenapa Tulang Bawang itu jadi target ya untuk transmigrasi dulu ya. Program transmigrasi yang ada di Lampung itu tentunya adanya yang pertama itu di Kabupaten Tulang Bawang. Iya, ya betul juga tuh. Yang sekarang jadi daerah yang sangat berkembang pesat itu di unit 2, itu konon kabarnya adalah para transmigran awalnya. Betul gitu sekali ya. Jadi memang khusus untuk Tulang Bawang ya, mulai dari unit ke atas sana itu ke Tulang Bawang sampai ke perbatasan Mesuji ya itu memang mayoritas transmigrasi. Ya, tetapi tentunya dengan berjalannya waktu juga sudah berbaur ya, berbaur dengan penduduk asli, penduduk Lampung Tulang Bawang. Nah, di sana itu mayoritas sukunya multi etnis ya, mulai dari Jawa, Bali, Bali banyak sekali di sana, kemudian suku Jawa ya, baik itu dari Jawa Tengah, Jawa Timur ya, kemudian dari Banten ya, jadi Jawa Barat, Tasik gitu, semua multi etnis. Bahkan juga banyak juga yang dari Pulau Sumatera ya, misalnya suku Sumatera Utara ya, Batak Batak, kemudian Sumatera Barat, Padang gitu ya. Jadi ada juga etnis Tionghoa. Jadi sudah multi etnis lah. Dan sekarang sudah punya anak, punya cucu, bahkan Bang. Iya, betul sekali. Udah generasi keberapa sudah gitu. Generasi dan jadi memang bahkan dari orang tuanya pun sudah dilahirkan di sana ya. Iya, betul. Jadi yang transmigrasi itu adalah kakeknya atau buyutnya dulu gitu. Dan dulu banyak juga yang menjadi petani pada saat itu. Betul. Sebenarnya di Tulang Bawang itu luas lahan pertanian itu mencapai 149.000 sekian ya. Ya, jadi sangat-sangat besar sekali ya. Kemudian ditambah lagi tahun 80-an itu berdiri tambak udang ya di Pasena. Jadi betul-betul petani dan nelayan sih sebenarnya ya. Petambak ya. Tambak, petani, nelayan ya. Petambak tentunya jadi satu kesatuan dengan nelayan. Jadi kendala-kendala yang mereka hadapi itu ya tentunya ya karena pertanian ya itu langkanya pupuk ya. Kelangkaan pupuk ini jadi salah satu kendala bagi para petani yang ada di Tulang Bawang. Kemudian di samping pupuk langka, mahal ya, kemudian juga hasil pertaniannya juga harga pasar itu sangat rendah ya pada saat panen raya tentunya ya. Nah, ini juga jadi kendala sehingga mungkin ini harus ada intervensi dari pemerintah daerah. Nah, saya sendiri kalau nanti mendapatkan satu amanah ya menjadi Bupati Tulang Bawang, ini adalah salah satu target ya yang harus kita
bangun sinergi ya, sinergi kemitraan yang bersinergi antara petani, pemerintah, kabupaten, provinsi dan pusat. Jadi kolaborasi ini tidak bisa kita hindari ya, karena keberhasilan itu juga tidak lepas ya dari campur tangan pemerintah. Betul. Ya, jadi untuk memberdayakan itu tentunya ya kita harus membangun network. Ya, network termasuk kepada pemasaran hasil produksinya sendiri. Ya, di samping produksi yang sudah ada, juga pemerintah daerah juga harus memberdayakan bagaimana produksi pertanian ini memiliki nilai tambah, ya, untuk meningkatkan penghasilan daripada para petani tersebut. Jadi itu saya pikir ya tulang bawang ini sangat kaya lah, ya, sangat kaya lah ya. Tinggal bagaimana kita membangun sinergi aja, ya, membangun kemitraan dengan para pengusaha, dengan para perusahaan, di samping perusahaan lokal ya, tentunya perusahaan luar, ya, yang bisa investor ya, investor gitu. Mungkin itu. Iya sih. Terus gini Dang, untuk mewujudkan agar Kabupaten Tulang Bawang ini menjadi lumbung pangan nasional, pasti punya tantangan sendiri ya, seperti Dadang sampaikan tadi ya. Betul. Terus masyarakat itu bisakah mereka tuh dibawa pola pikirnya bahwa jadi petani itu juga bisa kaya loh, bisa makmur loh gitu. Khawatir mindset mereka jadi berubah karena selama ini mereka menjadi petani kok kayaknya susah terus gitu. Itu gimana Dang? Saya dulu pernah menangani soal pertanian ya, di tahun 90, hampir 20 tahun saya menangani di bidang pertanian, di Bappenas ya. Jadi mungkin kita akan coba membangun kemitraan dengan para petani ya, antara pemerintah daerah dengan para petani, membuat satu kawasan. Ya. Kawasan apa? Karena kawasan pertanian. Jadi karena petani ini kan rata-rata memiliki lahan yang kecil ya, ya kecil-kecil, ini kita buat satu kawasan ya, sehingga ini bisa dikelola secara profesional ya. Jadi kalau terjadi satu kendala, misalnya kendala pupuk, kalau individu mayoritas itu agak sulit ya. Tapi kalau dibuat satu kawasan, satu grup di satu hamparan, jadi satu pintu ya, jadi satu pintu. Nah ini tentunya kita harapkan juga BUMDes ini bisa berdaya ya, BUMDes bisa berdaya. Kemudian ibu-ibu rumah tangga daripada petani tersebut juga bisa membuat nilai tambah ya, nilai tambah terhadap penghasilan pertanian. Nah untuk tadi pertanyaan bagaimana untuk membangun mindset mereka, ya tentunya peran daripada penyuluh kita harus aktifkan ya. Peran daripada penyuluh pertanian itu ya. Ya ini harus kita aktifkan betul ya, pendampingan terhadap para petani sehingga petani itu bisa diarahkan untuk menanam apa di pada musim apa, menanam dengan apa kualitas gitu, yang baik. Dengan kualitas yang baik. Nah tentunya kualitas yang baik ini ya kita akan bersinergi dengan Kementerian Pertanian ya, karena Kementerian Pertanian itu di sana itu ada Badan Litbang ya, jadi Badan Litbang itu biasanya selalu melakukan penelitian. Nah hasil-hasil penelitian itulah nanti yang akan kita adopt kepada para petani-petani kita, sehingga target kita di Kabupaten Tulang Bawang itu bisa betul-betul menjadi lumbung pangan ya, sebagai penyangga ya, sebagai penyangga daripada nasional. Gitu. Apakah ini menjadi salah satu mimpi seorang Dharma Wijaya ketika nanti bisa memimpin Kabupaten Tulang Bawang? Salah satu mimpi ya, ada banyak mimpinya gitu. Apa salah satunya menjadi prioritas? Saya sangat memimpikan ya. Artinya kita punya secara nasional kita punya program food estate ya. Food estate ini harus berhasil di Tulang Bawang. Nah, itulah yang akan saya yang jadi satu dambaan ya. Tulang Bawang itu jadi satu model. Jadi satu model untuk food estate nasional gitu ya. Karena di Tulang Bawang itu juga banyak ya lahan-lahan gambut ya yang bisa kita berdayakan ya. Kita bisa manfaatkan gitu ya untuk menjadi lahan pertanian gitu ya, khususnya cetak sawah segala macam gitu ya. Tentunya ini harus bersinergi juga nanti karena di Tulang Bawang itu sebenarnya Tulang Bawang itu tidak pernah kekurangan air. Iya, sebetulnya ya. Selalu berlebihan air. Justru sebaliknya. Ada cerita musim kering lah gitu ya. Jadi sebenarnya petani Tulang Bawang itu tidak pernah kekeringan, ya.
karena dia selalu berlebihan air ya. Tetapi bagaimana memanage air ini supaya tidak terbuang sia-sia. Ini yang harus kita carikan satu solusi ya. Karena pada musim hujan pada umum itu air sungai itu naik. Nah, disitulah para petani itu mengeluhkan ya. Nah, tentunya kita harus buat penambak ya, pembatas daripada saluran atau apa supaya nggak sampai kebanjiran lahannya gitu ya. Kalau saya selalu berpikir konsep yang paling baik itu adalah membangun embung-embung ya, embung-embung ini yang untuk menampung kondisi air pada saat berlebihan, dan pada saat musim kering surut itu embung-embung itu air itu masih tetap terisi gitu. Satu lagi Dang, sebelum kita closing, tantangannya mungkin untuk mewujudkan ini bisa menjadi lumbung pangan nasional, SDM-nya nih Dang. Kembali lagi soal SDM ya, tentunya ini saya sangat berharap peran daripada penyuluh ini betul-betul berfungsi ya dari sisi pemerintah ya. Nah, kemudian dari sisi petani betul-betul para petani itu juga ingin ya. Jadi kita bangun semangat kembali ya kepada para petani bahwa ini ada dengan metode begini, tentunya dengan pendampingan, terus dengan intervensi pemerintah tentunya ya. Pemerintah daerah melakukan intervensi dari sisi permodalan mungkin ya. Permodalan ini juga jadi salah satu target ya. Bagaimana memanfaatkan para petani itu kredit-kredit yang ada di pemerintah ya, melalui bank-bank pemerintah gitu, ataupun kembali lagi CSR dari perusahaan-perusahaan yang cukup besar gitu ya, kemudian dari ya para dermawan lah mungkin ya. Jadi kita bisa berkolaborasi lah, karena keberhasilan ini tidak hanya sebatas keberhasilan bagi para petani sendiri, tapi keberhasilan juga dari seluruh komponen ya, baik itu perusahaan maupun mitra-mitra yang lain. Mungkin itu. Oke, Dang, diminum dulu Dang. Ini dari Emersia nih. Ini ada namanya Green Apple. Green Apple. Green Apple. Kalau ini strawberry mojito. Coba kita cicip dulu ya. Oke, terima kasih. Ini salah satu minum yang recommended di Hotel Emersia nih. Asam-asam seger sih. Ya. Makasih Dadang. Oke. Obrolannya. Nanti kita lanjutkan dalam obrolan berikutnya dengan tema yang berbeda ya, Dang. Oke, terima kasih. Terima kasih, Dadang, sudah menyempatkan kita ngobrol di sini. Sehat selalu ya, Dang. Ya, amin. Ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita dan apa yang disampaikan Dadang ini bisa terwujud, Dang. Amin. Ya. Tentu saja sebagai putra daerah Tulang Bawang ingin memajukan Tulang Bawang bisa sejajar dengan daerah-daerah maju yang lain yang ada di Indonesia. Ya, terima kasih. Terima kasih, Dang. Dan pemirsa. Salam pembangunan. Iya. Ini salam pembangunan. Apa ini kita tagline kita? Tagline kita salam pembangunan ya. Salam pembangunan. Kalau saya sendiri selalu disebut Tuan Pembangunan. Oh, udah ada julukannya ya, Tuan Pembangunan. Iya, Tuan Pembangunan. Tapi untuk tagline salam pembangunan. Salam pembangunan. Baik. Terima kasih pemirsa atas kebersamaannya dalam program Lampung Memilih bersama Bapak Haji Dharma Wijaya, bakal calon Bupati Kabupaten Tulang Bawang. Terima kasih juga untuk Hotel Emersia, dan kita akan berjumpa lagi dalam program yang sama, tentu saja dengan tema yang berbeda. Saya Novi Balga mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.